apa nitalabil ilmi ya, untuk memperkuat pengetahuan, menuntut ilmu, mendalami ayat-ayat dan hadis-hadis, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, secara khusus pada sore hari ini kita kembali lewat Zoom meeting ini kita melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah literasi dan digitalisasi hadis. Nah, insya Allah pada eh, apa sore hari ini ya kita akan mendiskusikan, kita ini sebetulnya membedah ya, kita akan membedah dua aplikasi offline. Nah, dua aplikasi offline yang sebetulnya selama ini kita sudah sering gunakan ya, sudah sering kita gunakan, tapi ya karena sering digunakan tentu lebih mudah kita pahami ya, sehingga kita bisa diskusikan nantinya bagaimana penggunaan aplikasi ini, di mana kelebihannya dan di mana kekurangannya. Ya, setelah pekan lalu kita bicara tentang tantangan hadis ya di media digital ya, dan kita bicara pekan lalu terkait kelemahan, kekuatan, peluang dan tantangannya ya. Nah, hari ini gimana cara kita membedah dua aplikasi ini? Al-Maktabah Asy-Syamilah, walaupun Al-Maktabah Asy-Syamilah ini kan ada dua versinya. Ada versi offline-nya dan ada versi online-nya. Yang online-nya itu terupdate itu. Kalau ada lagi buku yang dimasukkan di Maktabah Syamilah itu oleh pembuatnya, nah dia akan terupdate itu dengan sendirinya. Akan bertambah lagi buku baru. Itu kelebihannya Al-Maktabah Syamilah yang online. Tapi kita tidak membahas itu, ya kita yang offline-nya. Nah, untuk mendiskusikan ini, saya ya sudah di-share ke kita itu ya makalahnya. Hari ini tiga orang ya. Ada Najma, ada Nur Fatimah, serta Wilda ya. Oke, tiga pemateri, nanti empat yang menanggapi. Nah, kalau gitu langsung saja kita persilahkan Bapak siapa yang jadi komandannya ini. Najma kah? Atau Fatimah atau Wilda? Ya pokoknya kita serahkan lah ke Antuna bertiga. Ma yatafadhalna masykura. Nah, silakan. Ya, silakan. Ya, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, yang kami hormati dosen kita Al Ustadz Dr. Haji Abdurrahman Saka LCMPDI, dan juga teman-teman sekalian yang hadir pada perkuliahan kita pada sore hari ini. Baiklah teman-teman, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan memberikan kesempatan kepada rekan saya guna untuk memaparkan makalah kami yang berjudul penggunaan aplikasi hadis offline. Pertama-tama rekan saya Wilda Yusmasari akan memaparkan makalah kami. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya di sini akan menjelaskan poin pertama, yaitu mengenai apa sih aplikasi hadis offline itu sendiri. Nah, aplikasi hadis offline ini merupakan salah satu inovasi dalam dunia digital yang mempermudah umat Islam, terutama umat Nabi Muhammad, untuk mengakses sumber-sumber hadis Nabi tanpa harus terhubung ke internet. Dengan perkembangan teknologi informasi ini, berbagai aplikasi berbasis Android, iOS, maupun desktop telah dirancang untuk menyimpan koneksi hadis dari berbagai kitab seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, dan yang lainnya. Di mana aplikasi ini juga sangat berguna bagi pelajar, terutama bagi mahasiswa seperti kita ini. Nah, adapun salah satu keunggulan utama dari aplikasi hadis offline ini ialah di mana kemampuannya untuk diakses kapan saja dan di mana saja, bahkan di tempat yang tidak memiliki koneksi internet. Hal ini tentu sangat membantu, terutama bagi kami mahasiswa yang berada di wilayah terpencil atau saat sedang bepergian. Selain itu, aplikasi ini juga biasanya dilengkapi dengan fitur pencarian cepat, kategorisasi hadis, tafsir, dan penjelasan sanad serta derajat hadis, yang semakin memudahkan pemahaman pengguna terhadap isi hadis. Aplikasi ini juga memiliki peran penting dalam mendukung literasi keislaman digital, di mana dengan meningkatnya penggunaan smartphone yang terjadi pada saat ini di kalangan umat Islam, keberadaan aplikasi hadis offline dapat menjadi media alternatif dalam menyebarkan ilmu agama secara lebih luas dan efisien. Bahkan ada beberapa aplikasi yang menawarkan terjemahan dalam berbagai bahasa dan fitur interaktif seperti audio pembacaan hadis atau penandaan bookmark untuk memudahkan penggunaan dalam penggunaan bacaan. Next. Adapun aplikasi hadis offline yang kami masukkan dalam makalah kami, yaitu ialah aplikasi Maktabah Syamilah dan aplikasi Hadis Soft. Selanjutnya pembahasan saya berikan kepada rekan saya. Terima kasih.
Baik, saya sendiri akan melanjutkan pemaparan daripada Saudari Wilda. Yang kami angkat pada aplikasi offline yang kami angkat pada makalah kita itu ada dua, yaitu aplikasi Hadis Maktabah Syamilah dan juga aplikasi Hadis Soft. Nah, yang saya akan jelaskan yaitu aplikasi Maktabah Syamilah. Sebelum kita melangkah ke cara penggunaan daripada aplikasi ini, baiknya kita mengetahui pengertian daripada Maktabah Syamilah. Nah, Maktabah Syamilah ini teman-teman merupakan sebuah perangkat lunak yang menyimpan banyak sekali sumber kajian-kajian Islam. Nah, Maktabah Syamilah ini merupakan perpustakaan komprehensif yang menyediakan ratusan bahkan ribuan bahan-bahan kajian juga penelitian. Nah, bagi para akademisi khususnya yang terjun dalam penelitian ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih dan sebagainya, aplikasi Maktabah Syamilah ini merupakan lautan informasi yang dapat digali intisari keilmuannya. Nah, aplikasi Maktabah Syamilah ini dirancang agar mempermudah para pelajar seperti kita dalam mempelajari ilmu keislaman dalam berbagai bidang. Hampir semua kitab-kitab yang pernah dikarang oleh para ulama terdahulu telah tersedia di dalam aplikasi Maktabah Syamilah ini, baik itu kitab-kitab klasik maupun kitab-kitab kontemporer. Kemudian setelah kita mengetahui daripada pengertian dari Maktabah Syamilah, langsung saja kita melangkah ke cara penggunaan aplikasi Maktabah Syamilah itu sendiri. Mungkin saya bisa share screen. Ya, baik. Jika kita membuka aplikasi Maktabah Syamilah yang offline, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Yang saya gunakan ini kalau tidak salah yang versi 3,48 kalau tidak salah. Nah, pada makalah kami juga memaparkan beberapa penjelasan icon yang terdapat pada layar utama Maktabah Syamilah. Seperti kitab gambar buku yang berwarna kuning ini itu merupakan apalagi namanya merupakan isi kitab-kitab. Jika kita membuka buku berwarna kuning ini, maka daftar kitab yang tersedia dalam Maktabah Syamilah itu terdapat pada icon ini. Nah, kemudian jika icon di sebelahnya itu, jika kita membuka icon ini, maka kita bisa membuka kitab versi penuh sebuah kitab yang ingin kita tampilkan. Nah, kemudian gambar teropong ini, mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa di sini kita bisa apalagi namanya melakukan pencarian kata tertentu dari halaman yang sedang kita buka. Nah, untuk mempersingkat saja teman-teman, karena di makalah juga sudah ada penjelasannya, untuk icon teropong ini, di sini biasanya kita mencari matan hadis yang ingin kita cari. Nah, untuk penggunaan daripada aplikasi Maktabah Syamilah ini, jika kita ingin mencari hadis yang ingin kita cari, pertama-tama yang dilakukan adalah kita mengklik icon ikonnya di sini teman-teman pilih Mutun Al-Hadits. Nah, setelah mengklik Mutun Al-Hadits, teman-teman bisa mencentang kitab-kitab yang ingin teman-teman cari. Contohnya saya akan mencentang kitabnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Setelah itu teman-teman bisa mengklik tanda teropong ini. Nah, kalau semisalnya teman-teman mencentang banyak kitab, biasanya itu prosesnya agak lama karena tergantung daripada berapa jumlah kitab yang teman-teman centang. Nah, ini hasil daripada potongan matan yang saya cari tadi. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui syarah hadis tersebut, di atas ini kan ada icon yang garis mendatar turun teman-teman. Ada tulisannya syarah. Teman-teman bisa klik icon ini, maka akan muncul syarah hadis syarah hadis yang teman-teman cari. Contohnya ini kan ada kitab syarahnya Imam Bukhari, yaitu Fathul Bari. Kemudian jika kita ingin mencari syarahnya Imam Muslim, tinggal mengklik icon yang tertulis syarah itu. Kemudian selanjutnya jika teman-teman ingin mentahrij hadis, teman-teman tinggal mengklik yang bagian ada garis-garis mendatar 3 turun, ada angka 1, 2, 3, tahrij. Maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya, setelah saya menampilkan cara penggunaan daripada Maktabah Syamilah ketika kita mencari matan hadis atau mencari syarah hadis dan tahrij, selanjutnya yaitu keunggulan daripada aplikasi ini. Nah, adapun keunggulan daripada aplikasi Maktabah Syamilah, yang pertama itu hemat biaya
hemat biaya dan waktu serta tempat. Nah, hal ini karena aplikasi ini memuat 6.000 kitab dari berbagai rumpun keilmuan kajian keislaman. Nah, ribuan kitab yang telah diubah dalam bentuk digital ini sangat menghemat pengguna, baik waktu pengguna, baik waktu pencarian dan biaya serta tempat. Nah, kemudian yang kedua, kecepatan dan ketepatan pencarian referensi yang memudahkan kita jika kita telah menguasai cara mengoperasikan aplikasi ini. Kemudian ketiga, pencarian referensi tidak terbatas waktu dan tempat karena kita dapat mengakses referensi yang diinginkan kapan saja dan di mana saja karena aplikasi ini sudah terinstall dalam laptop. Kemudian yang keempat, kebaruan pengetahuan referensi. Nah, jadi penggunaan aplikasi ini selain dapat mencari referensi sesuai kitab yang ingin dicari, penggunaan secara tidak langsung juga dapat mengetahui beragam nama dan jenis referensi di luar pengetahuan sebelumnya. Hal ini disebabkan pada saat kita mencari satu kitab yang dicari, aplikasi ini juga menunjukkan referensi daripada kitab lain yang masih dalam satu rumpun pada saat pencarian referensi kitab tertentu. Adapun kekurangan daripada aplikasi Maktabah Syamilah ini, yang pertama itu kita bisa saja tidak menemukan apa yang kita cari karena ketika kita mengetik kata kunci yang ingin dicari harus tepat cara penulisannya karena jika tidak tepat maka hadis yang ingin kita cari itu tidak bisa dicari, tidak bisa termuat. Kemudian yang kedua, apalagi namanya penggunaan kadang ya seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kita itu kadang kala dituntut jeli dalam melihat penerbit dan penulis agar ketidaksesuaian antara halaman dalam kitab manualnya. Karena satu nama dan penulis kitab yang sama dapat diterbitkan oleh penerbit yang berbeda serta dengan penempatan halaman dan jilid yang berbeda pula, sedangkan isinya itu sama. Saya kira itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai penggunaan aplikasi Maktabah Syamilah, kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Siti Nur Fatimah. Terima kasih atas kesempatannya. Berikut saya akan menjelaskan aplikasi kedua, yaitu aplikasi offline Hadissoft. Nah, yang pertama, Hadissoft adalah sebuah perangkat lunak yang menyediakan akses digital secara offline yang berbentuk buku elektronik dan perpustakaan digital yang memiliki berbagai fitur seperti pencarian cepat, pencatatan, referensi, dan berbagai kemudahan lainnya yang tidak dapat pada kitab yang berwujud fisik. Adapun jumlah kitab hadis yang ada di aplikasi Hadissoft yaitu sebanyak 14 kitab. Seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan kitab lainnya. Saya akan men-share screen beberapa fitur pada aplikasi Hadissoft. Nah, pertama-tama, jika kita melihat ikon-ikon atau fitur-fitur yang ada pada aplikasi Hadissoft ini, maka ketika kita melihat fitur yang pertama yaitu daftar buku atau daftar kitab-kitab yang ada pada aplikasi Hadissoft ini yang berjumlah 14 kitab. Yang kalau berbentuk fitur piala ini yaitu kumpulan hadis-hadis berdasarkan kedudukannya, yang dimana di setiap kategori hadisnya ini jika diklik terdapat masing-masing jumlah kitab seperti misal jumlah hadis qudsi yaitu 798 dan berbagai jumlah pada kitab-kitab hadisnya. Fitur ketiga yaitu hadis berdasarkan tema. Nah, fitur ini juga memudahkan kita untuk mencari hadis-hadis yang berdasarkan tema seperti iman, ilmu, dan lain sebagainya. Dan fitur yang keempat yang berbentuk bintang ini yaitu bookmark, yang dimana berfungsi sebagai penanda atau bisa ditandai hadis-hadis yang menurut kita penting. Fitur yang kelima yaitu fitur hasil pencarian. Jika kita sudah mencari hadis-hadis atau kitab-kitab yang telah kita cari, maka muncul histori kitab-kitab yang pernah kita cari. Nah, kemudian saya akan mencontohkan cara mencari hadis, misalnya hadis tentang nasihat. Nah, ketika kita telah mendapatkan hadis tentang nasihat, maka muncul berbagai jalur seperti Sahih Bukhari 29, Sahih Muslim, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa melihat skema terhadap hadis yang kita cari. Dan ada beberapa fitur seperti yang ada pada warnanya ini memiliki penjelasan, yaitu kalau warna
toska dari kalangan sahabat. Terus warna hijau yaitu ia perawinya sikoh, dan warna biru yaitu sikoh hafiz dan lain sebagainya. Dan fitur yang ketiga ya ini hasil tahris atau jalur-jalur hadis yang kita cari. Dan yang fitur keempat di sini kita bisa mencari biografi perawi yang ingin kita cari. Serta pada fitur ini juga kita dapat mendengar atau mendengar VN hadis yang kita cari, dan bisa mengcopy hadis yang ingin kita cari, serta bisa juga mengganti font yang kita inginkan. Kita juga bisa memberi note atau catatan pada hadis yang telah kita dapatkan. Nah, di samping itu kita juga dapat mendapatkan biografi dari Imam Bukhari, serta para Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain sebagainya. Kalau fitur ini kita bisa backup ulang aplikasi hadis soft jika terjadi masalah, serta yang terakhir yaitu info dari aplikasi tersebut seperti kata pengantarnya, adapun beberapa pengantar tentang definisi ilmu mustalahul hadis dan lain sebagainya. Jika ingin kita komplain pada aplikasi ini, kita bisa mengklik tanda surat atau fitur laporkan perbaikan kalau kita ingin memberi kotak saran. Dan selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan dari hadis soft ini yaitu ketika kalau kita pakai aplikasi Maktabah Syamilah hanya ada bahasa Arabnya saja, tetapi kalau di hadis soft terdapat terjemahan bahasa Indonesia. Dan menurut saya aplikasi ini mudah dioperasikan dan ketiga yaitu datanya kita bisa mengcopy redaksi hadis dan terjemahannya. Yang keempat juga kita bisa mendengarkan bacaan hadis maupun terjemahannya pada fitur audio, yaitu filenya berformat MP3. Dan yang kelima keunggulannya yaitu hadis soft tersedia untuk berbagai platform termasuk Windows, Android, yang memungkinkan pengguna aplikasi di berbagai perangkat sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu kekurangan hadis soft. Nah, aplikasi ini tidak dilengkapi dengan fitur berbagai media sosial yang dapat membatasi penyebaran informasi dan diskusi mengenai hadis di era digital. Ketiadaan fitur ini membuat pengguna tidak dapat membagikan temuan atau pemahaman mereka secara langsung melalui media sosial, yang merupakan salah satu cara efektif dalam menyebarkan ilmu di era digital. Dan yang kedua yaitu meskipun aplikasi ini menyediakan teks hadis, tapi dari berbagai kitab utama, kualitas dan akurasi teksnya perlu diperhatikan, karena ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam penginputan teks, seperti kesalahan dalam penulisan teks Arab dan terjemahannya. Hal ini juga bisa menyebabkan pemahaman yang keliru jika penggunaan tidak memverifikasi informasi dengan sumber lain. Sekian presentasi dari aplikasi hadis soft, saya serahkan ke moderator. Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan penggunaan aplikasi hadis offline, aplikasi offline hadis dari kami. Selanjutnya, jika teman-teman yang ingin ditanyakan atau ada masukan dari teman-teman sekalian, bisa ditanyakan atau bisa dituangkan. Saya mau bertanya. Iya, silahkan. Baiklah, tadi kan dalam presentasi sebelumnya itu di antara aplikasi Maktabah Syamilah dan hadis soft, tadi dijelaskan hadis soft itu ada cara mencari biografi perawinya. Nah, kalau di Maktabah Syamilah sendiri, itu bagaimana cara mencari biografi perawi? Mungkin bisa dijelaskan? Itu saja, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran. Oke, Kak Saudari Arini. Tadi Kak Delvia duluan ini buka fotonya. Saya dulu kah? Saya dulu? Ya. Baik, kita dulu Kak. Kak Delvia dulu. Baik, terima kasih. Seperti yang telah dijelaskan oleh pemakaman tadi, bahwa pada aplikasi offline itu yang seperti pada aplikasi Maktabah Syamilah dan hadis soft dan juga yang lainnya itu terdapat kelebihan dan kekurangan. Nah,
apakah menurut pemakala setelah kita memahami apa saja kelebihan dan kekurangan dari aplikasi tersebut dan aplikasi hadis offline lainnya, apakah langkah apa saja yang harus kita lakukan agar penggunaan aplikasi ini itu benar-benar maksimal untuk membantu dalam penelitian hadis, dan juga bagaimana cara kita agar memanfaatkan kelebihannya dan sekaligus juga menghindari kesalahan atau kelemahan yang mungkin muncul dari penggunaan aplikasi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Kak Livia. Selanjutnya Saudari Ari nih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Masya Allah, jazakumullah khairan katsir. Lengkap ya dengan pemakala memaparkan presentasinya lengkap dengan fitur-fiturnya. Nah, di sini tapi ada beberapa yang ingin kami tanyakan. Yang pertama mengenai sempat terpikir bagaimana pendapat daripada pemakala sendiri jika pengkaji hadis itu memfokuskan atau mencukupkan dirinya mentahris hadis itu menggunakan aplikasi-aplikasi Maktabah Syamilah. Ini juga sebenarnya dari pengalaman pribadi ya, karena kalau kemarin gitu kan ya, kalau di S1 itu sempat kan salah silabi gitu. Nah, ternyata kita itu belum waktunya untuk pakai aplikasi online seperti aplikasi Maktabah Syamilah, itu sudah diajarkan. Jadi apa namanya, sudah terbiasa dengan aplikasi-aplikasi seperti ini sehingga penelitian itu berkuku di aplikasi ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai hadis soft sendiri. Karena tadi sudah dijelaskan siapa kemudian pencetus dari Maktabah Syamilah, yaitu Dr. Nafi ya. Sekalipun saya coba cari dari biografi beliau, karena kan kalau kita lihat aplikasi Maktabah Syamilah ini menurut saya ya sangat lengkap gitu, bukan hanya kitab hadis saja yang ada dalam itu, tapi juga kitab hadis apa namanya primer ya, tapi juga tentang kayak apa namanya kitab rijal dan lain-lain, apa kitab bahasa Arab dan lain-lain. Nah, untuk hadis soft sendiri, siapa yang kemudian mencetuskan dari aplikasi ini? Dan tadi juga sudah dijelaskan mengenai fitur-fitur dari hadis soft itu mengenai apa namanya ya, ketersambungan sanadnya gitu kan ya, itu sudah ada berdasarkan warnanya itu ada penilaian-penilaian terhadap perawinya. Nah, seberapa akurat penilaian terhadap perawi tersebut itu. Dan ya itu dulu. Jelas gitu pertanyaan tidak? Ya, jelas. Ya, depan. Ya, baik, terima kasih Saudari Arini. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin dipertanyakan? Saya. Oh ya, silakan. Siap. Iya, terima kasih. Siapa? Ya, kita mau dulu. Al. Ya, silakan Saudari Alda. Iya, jadi langsung saja di pertanyaanku, karena tadi juga pemakala sudah mempraktekkan cara mencari hadis di Maktabah Syamilah. Jadi pertanyaan saya itu adakah cara lain untuk mentahris hadis di aplikasi Maktabah yang lebih mudah selain yang dipaparkan oleh pemakala dan yang dicantumkan dalam makalahnya sendiri? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Tadi Saudari Ratna juga sempat bicara. Baik, langsung saja pertanyaanku itu mengenai dua aplikasi offline hadis, yakni aplikasi Maktabah Syamilah dengan hadis soft. Nah, pertanyaan saya menurut pemakala, bagaimana dengan kedua aplikasi hadis ini? Manakah yang paling mudah atau yang paling bagus untuk kita gunakan dalam mencari hadis? Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Mungkin langsung saja saya sendiri menjawab pertanyaan dari Saudari Alda tadi. Apakah ada cara lain untuk mentahrijh hadis yang lebih mudah selain yang dipaparkan oleh pemakala pada makalahnya? Setahu saya, selain itu ada satu cara jika kita mencari hadis di Maktabah Syamilah itu langsung muncul status hadis tersebut. Contohnya kita mencari hadis, jika kita scroll ke bawah, biasanya langsung ada di situ tertulis statusnya bahwa hadis ini merupakan statusnya merupakan sahih. Jadi saya bisa share screen supaya lebih jelas. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kita klik apa lagi namanya icon teropong, kemudian kita ketik potongan matan hadis yang ingin dicari di sini, kemudian pilih mutun al hadits. Kemudian di sini mungkin saya bisa centang kitabnya Sunan Abu Daud. Oh ya, sudah centang juga Sunan Ibnu Majah. Kemudian setelah dicentang kitabnya, langsung saja kita klik icon teropong. Maka akan muncul, karena kalau Sahih Bukhari kan dan Sahih Muslim sudah itu kualitas hadisnya. Nah, ini contohnya jalurnya matan hadis dari jalur Ibnu Majah. Nah, jika kita scroll ke bawah, maka ada keterangan di sini bahwa status hadis ini merupakan sahih. Semua tidak tidak. Bagaimana Saudari Alda? Sudah paham? Saudari Alda masih ada tanggapan atau belum jelas? Mungkin itu bisa jawab dulu yang lain. Ya, baik, terima kasih. Langsung saja juga saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ari.
Saudari Ari bertanya bagaimana cara mencari biografi perawi menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah. Nah, selama ini yang seperti yang dipelajari kemarin juga waktu S1, jika kita ingin mencari biografi perawi menggunakan Maktabah Syamilah, langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu memblok nama perawi yang ingin kita cari biografinya. Setelah kita blok nama perawi yang ingin dicari biografinya, kita klik icon yang tertulis terjemah di atas sini, terjemah. Setelah diklik maka akan muncul biografi, tapi yang biografi yang muncul itu belum tentu biografi perawi yang kita cari. Kita harus cocokkan dulu gurunya dan juga murid daripada biografi perawi, nama perawi yang kita cari harus dicocokkan dulu guru dan muridnya. Setelah sudah cocok, itu merupakan biografi dari perawi yang ingin dicari. Saya kira seperti itu. Bagaimana Saudari Ari? Sudah bisa dipahami? Mohon maaf teman-teman kalau kurang jelas penjelasannya. Iya, paham ya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi. Enggak. Tadi, enggak, mau Ya. menambahkan. Ya, silakan. Yang tadi kita tampilkan, bisa Oh, ditampilkan? bisa. Mbak Ding, sebentar Mbak. Ya, yang ini sampai saat hari ini. Ya, itu. Atau siapa tahu saudara sudah belajar sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau di sini itu kayak bisa makin merujuk ke beberapa kitab rijal, kayak misalkan yang tertulis itu yang dibawa, yang kayak Alkitabah, di situ sudah ada tertulis kitab-kitab rijalnya, kayak Syiar Al-Nubala, ada juga biasa Tahsibul Kamal. Itu isi tambahan. Jadi tinggal kita konfirmasi lagi ke kitab aslinya. Yang Dengan sebelah kiri nih kah? ada yang dibawanya, yang warna biru, ada tulis Alkitabah, Alkitab. Itu kitab-kitab rijalnya nih, tapi di versi Oh, yang kitab rijal offline, yang offline-nya di ya Iya. gitu. yang dicari. Kalau adakah sama-sama halamannya juga dalam kitab itu atau tidak ada? Atau kayak jusnya kah? Yang jusnya ini yang di atas itu yang angka-angka. Yang di sebelah kanan ini, yang di ujung? Ya kalau tidak salah tuh makalah sama di seperti kitab hadis kayak gitu. Jusnya ini yang di sebelah kanan, halamannya atau jusnya? Kan Ini rijal ini jarwa ta'dilnya. Biasanya di sini ada keterangannya bahwa sumbernya dari Tahzibul Kamal, mana? Tahzibul Apa yang- penandanya? Yang itu Ini ya, ada di bawah. Ta'dil. Yang di sampingnya Syekh gurunya, nama-nama gurunya. Mana-mana? Kalau itu penilaiannya Iya, jarwa ta'dilnya. Bagaimana? Saudara Ari? Iya, makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kepada saudari Ari ini. Kemudian selanjutnya mungkin rekan saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain. Saya. Saya persilakan kepada Siti Nur. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ratnasari, yaitu pertanyaannya, menurut pemakalah dari kedua aplikasi yang dijelaskan, yang manakah yang paling mudah atau bagus untuk digunakan, dan apakah kekurangan dari dua aplikasi tersebut? Nah, kalau menurut saya pribadi, yang paling mudah dipahami dan mudah untuk terkhusus, mudah untuk mencari hadis, menurut saya itu aplikasi Hadissoft, karena seperti yang sudah kami jelaskan, karena fiturnya juga mudah dipahami serta memiliki terjemahan bahasa Indonesia, sehingga memudahkan kita untuk memakai aplikasi tersebut, terutama orang-orang yang mungkin tidak terlalu tahu bahasa Arab, sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan hadisnya dan terjemahannya. Tetapi jika kita ingin lebih lengkap dalam mendapatkan referensi kitab hadis, sebaiknya kita merujuk pada aplikasi Maktabah Syamilah. Dan kekurangan pada Hadissoft ini juga seperti yang tercantum pada makalah kami, yaitu hanya terbatas pada 14 kitab saja. Berbeda dengan pada aplikasi Maktabah Syamilah yang beribu-ribu kitab hadis yang dapat diakses, serta kekurangan pada Maktabah Syamilah ini seperti yang dijelaskan oleh Saudari Najmah, yang dimana ketika kita ingin mencari hadis dan belum didapat, bisa jadi karena salah pengetikan atau salah spasi saja, itu akan tidak dapat mencari hadisnya. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya serahkan ke moderator. Ya, baik. Jadi pada intinya bahwasanya jika kita merujuk kepada Maktabah Syamilah, maka Maktabah Syamilah ini unggul dari segi kelengkapannya dan kedalaman referensi yang ingin kita cari. Nah, sementara Hadissoft itu unggul dari sisi kemudahan dan praktis. Jadi cocok yang digunakan untuk siapa saja. Sedangkan aplikasi Maktabah Syamilah ini seperti yang kita ketahui kan full bahasa Arab. Jadi orang yang mahir bahasa Arab maka
mudah menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah ini. Idealnya pengguna yang serius mempelajari hadis, seperti saran daripada Ustadz pekan lalu bahwa sebaiknya menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah. Baik, bagaimana Saudari Ratna? Mungkin ada tanggapan dari jawaban Siti Nur Fatimah. Ya, terima kasih. Saya rasa sudah jelas. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin Saudari Wilda ingin menjawab pertanyaan Eh, juga. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin mencoba menjawab dari pertanyaan Saudara Kak Delvia, di mana yang pertama itu bagaimana langkah yang harus kita lakukan supaya penggunaan aplikasi ini benar-benar maksimal untuk membantu penelitian. Yang kedua yaitu bagaimana cara kita memanfaatkan kelebihan dan kekurangan dari kedua aplikasi ini. Menurut saya, langkah yang harus kita lakukan supaya penggunaan aplikasi ini benar-benar maksimal dalam membantu penelitian ialah mengetahui secara rinci fitur-fitur aplikasi atau ikon-ikon aplikasi dari Maktabah Syamilah atau aplikasi Hadissoft ini. Nah, dengan menggunakan fitur ini, maka pencarian akan berjalan dengan cepat dan menghemat waktu. Seperti itu. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara kita memanfaatkan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Hadissoft ini? Bagaimana cara kita memanfaatkan kelebihan dan kekurangan dari kedua aplikasi ini? Caranya yaitu seperti yang telah kita ketahui tadi, telah dijelaskan juga sama rekan saya bahwa kedua aplikasi ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Nah, dari kelebihan dan kekurangannya itu kita kita gunakanlah fitur pencarian yang cepat untuk menemukan hadis berdasarkan misalnya ambil kata kunci yang tertentu tanpa harus membuka kitabnya satu persatu. Yang kedua yaitu menggunakan fitur tahrij supaya asal usul dan sanad hadis ini diketahui. Begitu. Bagaimana Saudari Kak Delvia? Ya, itulah jawaban dari Saudari Wilda. Bagaimana Saudari Delvia? Mungkin ada tanggapan? Ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban. Maaf sih tadi keluar dari Zoom karena jelek jaringan. Jadi tidak aku dengar. Kalau gitu mungkin bisa Saudari Wilda menjawab ulang. Ya, Ya, maaf. tidak masalah. Yang pertama yaitu bagaimana langkah yang harus kita lakukan supaya penggunaan aplikasi ini benar-benar maksimal untuk membantu penelitian. Jawaban saya tadi yaitu dengan cara mengetahui atau menguasai fitur-fitur dari Maktabah Syamilah dan Hadissoft agar memudahkan kita dalam melakukan penelitian hadis sehingga kayak tidak banyak waktu yang digunakan dalam pencarian hadis tersebut. Yang kedua dari pertanyaan tak yaitu bagaimana cara kita memanfaatkan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini. Apa tadi? Cara kita memanfaatkannya yaitu dengan menggunakan fitur pencarian cepat untuk menemukan hadis berdasarkan kata kunci tertentu tanpa harus membuka kitabnya satu persatu. Yang kedua yaitu memanfaatkan kelengkapan dari koleksi kitab-kitab yang misalnya ada pada Maktabah Syamilah atau Hadissoft ini untuk memperluas referensi penelitian. Begitu. Bagaimana Saudari Kak Delvia? Ya, terima kasih. Boleh saya tambahkan sedikit? Ya, boleh. Eh, Silakan Saudari. Bagaimana cara kita memanfaatkan kelebihan dan kekurangan terhadap dua aplikasi ini? Mungkin masing-masing aplikasi ini ada kekurangan dan kelebihannya. Contohnya mungkin kalau di Hadissoft itu biografi perawinya itu singkat saja dipaparkan. Tetapi kalau di Maktabah Syamilah lengkap dengan referensi-referensi kitabnya dan juga banyak ditemukan informasi-informasi tentang jarwa ta'dil, biografi-biografi perawinya, sehingga ketika Hadissoft memiliki kekurangan, maka aplikasi Maktabah Syamilah ini bisa memudahkan kita untuk menutupi kekurangan pada aplikasi Hadissoft tersebut. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ya, baik, terima kasih. Sudah terjawab semua tadi Kak pertanyaan? Masih ada yang belum terjawab hari ini? Iya, baru. Baik, saya dulu. Oke, ya, silakan kalau mau. Ya. Pertanyaannya, yang pertama itu siapa pembuat aplikasi Hadissoft?
berdasarkan sumber yang saya baca dan beberapa jurnal yang kemarin-kemarin saya searching itu tidak kami tidak mendapatkan penjelasan secara mendalam terkait dengan siapa pencetus dari hadis soft ini. Dan beberapa juga jurnal karena keterbatasan referensi kami tidak menemukan siapa pencetusnya. Hanya saja aplikasi hadis soft ini hampir sama dengan ensiklopedia hadis yang kitab 9 dari Lidwa Pustaka. Nah, dari aplikasi Lidwa Pustaka ini kemudian data-datanya ini diambil dan diperlengkap di hadis soft dan ditambahkan dengan beberapa kitab. Kan awalnya Lidwa Pustaka ini hanya 9 kitab saja, kemudian ditambahkan di hadis soft menjadi 14 kitab. Terus berdasarkan warna penilaian perawi seberapa akurat, mohon maaf, kami keterbatasan referensi juga terkait dengan bagaimana seberapa akurat terkait penilaian biografi perawi yang ada di hadis soft, karena kami juga tidak menemukan penjelasan terkait itu, dan beberapa juga referensi yang kami dapatkan tidak ada yang membahas secara mendalam terkait aplikasi hadis soft itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Ya, bagaimana saudari hari ini? Apakah ada tanggapan? Ya, syukran. Ya, Ya, masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Jika sudah tidak ada, kita kembalikan ke Kira hari ini, oke, sebutkan dulu ya. Oke, Alhamdulillah saya kira hari ini kita luar biasa menuntaskan pembahasan kita terkait dua aplikasi ya. Kita bedah secara singkat sebetulnya ini, membedah secara singkat dua aplikasi yang selama ini kita sering gunakan. Kalau membandingkan keduanya ya pasti beda kan? Ya pasti beda. Dia punya kelebihan masing-masing dan tentu punya juga kekurangan masing-masing. Jadi sebetulnya penggunaannya ini sesuai dengan kebutuhan saja kan itu. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Nah, kalau kebutuhannya sekedar mencari hadis, apalagi dengan dilengkapi terjemahan ya hadis soft itu iya. Kita hanya ingin mencari hadis di seputar kutubut tis'ah atau kitab At-Ta'asyar, ya hadis soft itu lebih cepat. Cuma biasanya hadis soft itu harus diketik itu kalau mencari hadis ya. Tidak mau biasanya dia di copy paste itu. Misalnya kita ambil kalimat dari Maktabah Syamilah, misalnya hadis yang tadi itu al-amalu innamal a'malu binniyah, baru kita copy paste ke hadis soft, biasanya dia tidak terima itu. Dia gagal mencari, harus diketik. Itu lebih cepat kalau diketik. Jadi intinya sebetulnya ya aplikasi ini digunakan dua-duanya sesuai dengan kebutuhan. Terutama untuk takhrij. Ya, takhrij itu kan penelusuran kan, tatabuk. Kita hanya ingin mengetahui hadis itu kira-kira terdapat pada kitab mana. Kalau tujuan takhrij hanya ingin mengetahui keberadaan hadis itu di dalam kitab referensi hadis mana itu, kitab sumber hadis mana berada, dua-duanya yang bisa dipakai. Tentu kalau Maktabah Syamilah kan lebih luas jangkauan kitabnya dibanding hadis soft. Jadi kalau untuk sebatas takhrij saya kira ya dua-duanya. Nah, kelebihannya Maktabah Syamilah itu kan memang lebih kompleks gitu. Ada syarahnya di dalam. Syarahnya itu bagus itu. Memang ada satu item dari fiturnya itu kan syuruhul hadis kan. Nah, itu. Jadi intinya sebetulnya dua maktabah ini, dua aplikasi ini sangat membantu memang di kita dalam menelusuri hadis. Sehingga seringkali saya katakan bukan meninggalkan turuq takhrij yang yang klasik itu, enggak, tetapi seiring dengan perkembangan teknologi dengan adanya aplikasi seperti ini sebetulnya saya lebih menyarankan gunakan saja Maktabah Syamilah. Atau juga misalnya kita menggunakan Al-Mu'jam Al-Mufaharas li Al-Fadhil Hadis kan hanya 9 kitab itu. Ya kan? Nah, kalau hadis soft 14, kalau Maktabah Syamilah lebih banyak lagi. Jadi kalaupun kita masih mempertahankan turuq takhrij yang klasik itu, boleh juga sebagai penguat gitu ya, sebagai penguat saja. Kemudian kelebihannya ini kan kita bisa, ini khusus takhrij. Kita bisa mentakhrij dengan kata-kata kunci beberapa kata kunci yang berbeda, dan kita bisa lakukan berulang-ulang untuk bisa bandingkan dengan cepat. Misalnya hadis tadi itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kan kita bisa menggunakan kata kunci an-niyah bil mufrad ya, tidak dengan jamak. Nah, kan akan beda hasilnya itu kalau kita kata kuncinya an-niyat. Pasti beda kan itu. Karena ada beberapa redaksi hadis tentang niat ini, ada innamal a'malu binniyat, ada innamal a'malu binniyat, ada juga innamal a'malu binniyat kan begitu. Atau lalu kemudian misalnya kita masukkan lagi kata kunci hijrah, kan akan banyak itu.
Jadi biasanya bagusnya itu buka 3 tampilan Maktabah Syamilah, baru melakukan takhrij dengan menggunakan beberapa kata kunci yang berbeda. Itu setelah itu baru dianalisis secara komparasi, dibandingkan oh ini dilihat titik ini dilihat oh ini hadisnya sama ini ternyata dengan redaksi yang berbeda tapi ternyata sebetulnya sama hadisnya. Nah, itu lebih bagus sebetulnya sehingga kita bisa menemukan banyak hadis. Ya, jadi kalau menggunakan Maktabah Syamilah untuk melakukan takhrij, jangan hanya satu kata kunci. Nah, biasa itu ada hadis yang sebetulnya sama secara substansinya, dia bukan tanawu, tetapi tidak terbaca oleh Maktabah Syamilah karena kata kunci itu. Makanya gunakan beberapa kata kunci 2 atau 3 lah. Begitu caranya itu. Misalnya hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun misalnya kan. Nah, bisa misalnya man amila, ya kan? Man amila amalan. Nah, Maktabah Syamilah itu enaknya gunakan kata kunci jangan satu kata. Nah, tapi atul kalimat, misalnya man amila amalan. Maka semua hadis dengan redaksi itu tapi harus butuh melakukan takhrij lebih dari satu. Nah, setelah kata kunci man amila amalan, gunakan lagi kata kunci yang lain. Raddun misalnya, bahwa raddun misalnya bisa. Jadi begitu. Atau hadis itu kan begini. Kadang ada hadis panjang, ya kan? Tapi kadang ada hadis singkat. Nah, misalnya hadis apa ya? Hadis tentang iman lah, iman. Pembagian iman. Ada berapa jenis iman? Juz'un minal iman di Sahih Bukhari, di Kitabul Iman. Nah, di Kitabul Iman di Sahih Bukhari itu hadisnya al-imanu bid'u wa sab'una apa namanya? Apa? Saya lupa di sini. Aduh, tunggu dulu saya cek. Ada yang hafal hadisnya enggak? Al-imanu bid'u wa sab'una khisalan. Apa bahasa hadisnya itu? Ada yang hafal hadisnya? Iman itu terbagi 73 bagian. 70 lebih bagian. Al-imanu bid'u. Sorry. Al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah. Aduh, astagfirullah. Nah, di Sahih Bukhari itu Kitabul Iman, di situ dibahasakan al-iman bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu terbagi 70 lebih. Bid'u itu kan antara 3 sama 10 ya. Nah, sampai situ saja. Tapi di Sahih Muslim itu, nah, di situ dibahasakan bid'u wa sab'una au bid'u wa sittuna syu'bah. Lalu ada lanjutannya. Ada naha a'laha kali qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa adanaha imatatul azza anit thariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Ini yang lebih populer kan? Ya, itu lebih lengkapnya. Nah, sehingga kita butuh kata kunci lebih dari satu kalau melakukan takhrij Maktabah Syamilah. Maka kita akan bisa menemukan lebih banyak hadis yang secara substansi isinya sama tetapi boleh jadi redaksinya berbeda. Atau di hadis ini hadis pendek, di hadis yang lain hadis panjang. Atau secara substansi sama tetapi kalimatnya beda. Ya, jadi itu penting sehingga kita perlu melakukan takhrij lebih dari satu kali itu kalau di Maktabah Syamilah itu. Nah, itu di antara kelebihannya memang Maktabah Syamilah ya. Saya itu sangat mengandalkan itu Al-Maktabah Syamilah dari dulu sampai sekarang. Kalau hadis soft itu sebagai penguat dan aplikasi yang lain sebagai penguat. Tidak ada di Maktabah Syamilah baru saya cari gitu. Baru saya cari pakai aplikasi lain atau saya cari di internet gitu. Untuk mau lebih cepat. Ya, kalau mau lebih cepat. Tetapi bagi saya takhrij Maktabah Syamilah itu kan hanya sebatas takhrij. Walaupun di situ kan ada referensinya kan? Ya, ada referensinya. Tetapi untuk keakuratan daripada penelitian kita dan sebagai pertanggungjawaban, sebaiknya setelah melakukan takhrij di Maktabah Syamilah, maka carilah di kitab aslinya. Pastikan di kitab aslinya. Karena boleh jadi sama, boleh juga tidak itu. Nah, misalnya saya kasih contoh ya. Saya buka dulu Maktabah Syamilah. Nah, misalnya apa hadis yang bagus dicari? Nah, itu mau tadi ya, al-iman bid'ah ya. Sorry, saya harus ini dulu ya. Sorry, saya share dulu ya. Oke. Misalnya ya, al-imanu bid'ah saya pakai kata kunci bid'ah wasituna ya. Atau saya pakai bid'ah wasabaun. Sabaun. Sabauna. Oke, kemudian syuruhul hadis saya ganti mutun. Mutunul hadis saya ambil semuanya saja ya. Semuanya. Nah, ini coba.
saya gunakan kata kunci bid'ah wa sab'una, tetapi di sini dia tidak dapat dia tidak dia tidak temukan di Sahih Bukhari, padahal ada di Sahih Bukhari ini. Ini bid'ah sab'una kan? Yang didapat cuma Sunan Abi Daud, Muslim, Tirmizi, An-Nasai, Muwatta Malik, kemudian Musannaf ini banyak sampai di bawah. Nah, kenapa tidak ada di Sahih Bukhari ya? Ya, tidak ada di Sahih Bukhari. Dia tidak dapat, dia tidak baca kalau ada di Sahih Bukhari. Ini biasa kita terjebak di sini. Ya, dikira tidak ada di Sahih Bukhari, padahal ada ini. Ya kan? Coba kita nah, saya bukakan Sahih Bukharinya. Saya tutup dulu ini ya. Saya tutup. Kemudian saya buka. Oke. Kelihatan ya ini? Terbaca sih. Nah, ini yang saya maksud ini. Saya punya Maktabah As-Sughra sejak 2017 saya bikin. Nah, ini. Jadi ini kumpulan kitab, fikih, kitab hadis. Nah, ini kitab hadis. Saya ambil kitabul mutun. Nah, ini kitabul mutun. Saya coba buka Sahih Bukhari. Ini ada 3 terbitan, ada Sahih Bukhari Darul Tawqil Najah, ada Matba'ah Salafiyah Mesir, ada yang lain. Saya ambil yang ini. Nah, di Kitabul Iman. Nah, ini ada ini kan? Kita oh ya, Al-Imanu bid'ah wa sittuna. Oh, yang sittuna memang di Sahih Bukhari ya, Sahih Bukhari. Iya, sorry. Ternyata di Sahih Bukhari itu bid'ah wa sittuna, makanya dia tidak dapat. Bukan di Samain ternyata ya. Saya salah. Oke. Di Sahih Bukhari bid'ah wa sittuna syu'bah. Nah, sementara tadi itu di Sahih Muslim, saya keluar dulu. Oke, saya kembali ke Maktabah Syamilah. Iya, bid'ah wa sab'una. Nah, kalau akhirnya kan bid'ah wa sab'una itu tidak ada di Sahih Bukhari, tapi Sahih Bukhari ada bid'ah wa sittuna syu'bah. Nah, itu yang saya maksud tadi. Kemudian di Sahih Bukhari tadi itu tidak ada wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi kita bisa menggunakan melakukan 2 atau 3 kali pentakhrijan itu, menggunakan Maktabah Syamilah supaya betul-betul muncul semuanya. Kemudian, nah yang ketiga ya, ya sebetulnya kan ini kita bisa referensinya kan kita ambil saja dari malafnya kan, malaf la buka bitaqatul kitab. Ini kan ada di sini sebetulnya. Ini bisa, ini sering diambil. Ini kitab Al-Mustadasal Mukhtasar bin Aqli karangannya Muslim bin Hajjaj yang ditahqiq oleh muhakkiknya itu Muhammad Fuad Abdul Baqi. Karangan terbitannya itu Darul Ihya Turas Al-Arabi Beirut 5 juz, tapi tidak disebutkan tahunnya ini. Nah, terus di sini babnya sudah ada kan, bab Syu'abul Iman, juz 1 halaman 63, tapi tidak disebutkan kitabnya. Padahal kalau kita membuat referensi harusnya disebut dulu kitab. Kalau hadis kan biasa, kalau ini kalau saya disebut itu pengarangnya Muslim bin Hajjaj bin Hasan Al-Qushani Saburi, lahir 206 wafat 261 atau 204 Hijriah ya, ada 2 versi, ada 204 ada 206. Kemudian nama kitabnya ya kan. Kemudian juz berapa? Oh, itu juz 1 kan sudah oke. Tapi di kitab apa? Nah, ini kan langsung di bab saja, ini bab ke-12, bab Syu'abul Iman. Nah, kalau ini kan di bab pertama ini, kalau di Sahih Muslim kan babul iman, kitabul iman ini. Harusnya ditulis juz 1, kitab iman, bab 12, bab Syu'abul Iman. Begitu. Baru nomor hadisnya nomor 57. Halaman 66, penerbitnya ini. Ya kan? Gitu. Tetapi sebaiknya kalau saya setelah didapat nih ini, oh ada di Sahih Muslim, oh ada di Sahih Bukhari, ada di Syu'ab An-Nasai, ada di apa namanya, di kita ambil yang Ahmad misalnya. Ini Ahmad, ini ada Ahmad ya. Di Musnad Abi Hurairah juz 15, halaman 212. Ya kan? Nah, kemudian ada lagi di bawah di Mu'jam Ibnu Arabi ada, ya kan? Ada di Sahih Ibnu Hibban. Nah, kalau saya ini hanya takhrij, jadi diambil semua ini, dicatat, ohnya ada semuanya. Setelah itu divalidasi langsung ke apa namanya, ke kitab aslinya itu, ya. Jadi begini caranya kalau saya. Biasa juga mahasiswa saya ingatkan terkait tentang ini supaya bisa lebih akurat. Nah, kembali ke sini, ke kitab aslinya. Nah, kita buka ini. Misalnya tadi ada di mana? Sahih Ibnu Hibban. Nah, Sahih Ibnu Hibban ya, Sahih Ibnu Hibban, mana Sahih Ibnu Hibban misalnya ini. Nah, sini Sahih Ibnu Hibban di betul enggak dia di itu? Kalau Sahih Ibnu Hibban ini adanya di tadi. Di Sahih Ibnu Hibban itu ada di juz 1381. Coba di benar enggak itu? Juz 1381. Juz 1381, nomor hadisnya 166. Nah, berarti ini ya. Kelihatan ini ya? Nah, ini Sahih Ibnu Hibban ini. Nah, kita kembali ke sini maksudnya. Jadi ini yang dijadikan sebagai referensi. Jadi Maktabah Syamilah tadi itu hanya sekedar takhrijnya. Nah, kita cross check ke sini, betul enggak?
ada di juz 1 halaman 384. Halaman 384. Cara mencarinya kan di sini nih. Langsung saja tulis 384 halamannya kan. Nah, 384. Nah, ini betul. Nah, ini betul. Berarti Maktabah Syamilah ini menggunakan kitab ini. Ya, nah ditemukan di sini di Sahih Ibnu Hibban itu di nomor hadisnya 166. Di kitab Zik Bayani bi anal iman ajza wa syu'abun laha a'la wa adna. Ya, di sini dikatakan dari Abu Hurairah qala al-imanu bid'ah wa sittuna syu'bah au bid'ah wa sab'una syu'bah. Wa arba'uha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi ini jangan diambil tadi itu yang di malafnya Maktabah Syamilah. Yang itu. Misalnya ya contoh satu. Ya. Di Maktabah Syamilah ini berdasarkan penelusuran saya cek dulu ya. Mujam Ausatnya At-Tabrani. Ya. Mujam Ausatnya Tabrani ya. Mujamul Ausat di sini katakan Mujam al-Ausat di Tabrani